Pelan-plan. Naga utara langgar janji mau kabur bunuh dia. Naga Hatidi. Ayah, Kamu di mana? Cepat pulang. Ibu ditangkap orang jahat. Gadis kecil namanya Lin Yi. Ibundanya bernama Lin Qingyin. Qingyin, dia punya ayah liar. Namanya Xiao Cheng. aku dan Qingyin ternyata punya anak. Kalian harus mati. Buka untukku. Kumpulkan semua di kuil naga, pergi ke Jiangsheng. Rayakan Dewa Naga yang keluar dari 3 menit. Suruh Long Kue terbangkan helikopter ke penjara Dewa Beijiang. Baek. Membunuh Kaisar Anjing Dongdao, mengurung diri 5 tahun, melanggar janjimu, kembali. Aku terkurung di penjara dewa, tapi di Jiangsheng ada bajingan menyiksa keluargaku. 3 detik, minggir sekarang juga. Jangan paksa aku membantai. Xiao Chen, kamu seorang tahanan. Aku sarankan jangan merugikan diri, segera kembali ke penjara. 2. Xiao Chen, ingin melawan kehormatan negeri ini dengan kekuatanmu, melanggar hukum? Aku kasih tahu, kamu tidak punya hak. Sekarang kamu seorang tahanan. Tahanan. Kalian pikir aku bersalah? Ada 3.000 pertempuran di perbatasan utara. Menghancurkan Black Eagle, Sanko, dan pelindung Sakura di East Island. Apa kamu benar-benar pikir aku bersalah? Pembunuhan Kaisar Anjing Pulau Timur memicu konflik 2 negara. Kaisar Anjing membunuh saudara dan keluarga kita. Bagaimana mungkin tidak dibunuh? Kamu merusak rencana besar. Jika rencana besar gagal, biar aku yang melakukannya. Istri dan anakku dihina di Provinsi Jiang. Katakan padaku, apa rencana besar sedang lakukan? Menyingkir. Jangan paksa menyerang orang sendiri. Keras kepala, bersiaplah. Minggir. Tidak mau melawan orang sendiri. Tapi kalau kalian berani menembak duluan. Kalian adalah musuhku, Xiao Chen. Kalau kamu maju 1 langkah lagi, akan langsung ditembak. Berhenti. Dushang, main du camp pas du camp. Jenderal, mundurkan pas perintah militer. Segera mundurkan pasukan. Dewa Naga, kembali ke Provinsi Jiang untuk menyelamatkan istri dan anak. Tapi ingat, kau adalah Dewa Naga Utara. Jangan sampai melukai orang biasa. Jika istri dan anakku selamat, semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka terluka, Provinsi Jiang akan membayar harganya. Pergi ke Provinsi Jiang. Naga yang terkurung, bangkit menuju kejayaan. Dewa Naga bangkit. L'ange Zhang akan berubah. Akan segera berubah. Jenderal, Dewa Naga apa itu? Hanya seorang tahanan saja. Aku tidak percaya dia sehebat itu. Pangkatmu benar-benar tidak memahami siapa Dewa Naga. Changge, ayahmu Gubernur Jiang. Cepat kembali ke sana. Dan temui ayahmu. Akan bantu Dewa Naga CP. Jangan sampai Dewa Naga marah ya. Baiklah. Bagaimana, Qingyin? Apa aku cantik? Cantik. Muan.
Dewa Perang Naga Hijau bisa menikahimu, sungguh beruntung. Menyambut kedatangan GG Xuanche, keluarga Bai mengundang pejabat elit di Jiang. Semua sudah diundang. Mohan, boleh aku pergi dulu? Aku sudah 5 hari nggak ketemu Yi. King Yin, ngapain buru-buru sih? Kamu kan sahabat terbaikku. Nih, aku kenalin kamu ke Tuan Kiao. King Yin, manfaatkan kesempatan ini. Tuan Kiao nggak peduli kamu sudah punya anak. Muan, Tuan Kiao, kamu harus jaga King Yin baik-baik, ya. Tamu-tamu di bawah udah nggak sabar nungguin aku. Muan. Jangan buru-buru pergi dong, aku sudah lama mengagumi kamu. Joe, tolong biarkan aku pergi. Kalau mau pergi, minum 1 gelas dulu. Humph. Selamat datang semuanya di pesta penyambutan Dewa Perang Naga Biru. Saya gak percaya Dewa Naga lebih hebat dari guru saya, Dewa Perang Naga Biru. Hello Guru, ada seorang tahanan dari penjara Dewa Utara yang kabur ke Provinsi Jiang. Anda harus bantu saya. Tahanan yang kabur dari penjara Dewa Utara? Itu kan mudah. Guru baru saja kembali ke Jiangsheng. Perlu guru turun tangan? Seorang tahanan, takut kotorin tangan Anda. Anda yang jadi Aku sendiri yang akan tangkap dia, Ada kabar dari Longkue, guru besar Longsen akan datang ke Jiangsheng. Duluan ke keluarga Bai, Tuan Dewa Perang. Keluarga Bai dan para bangsawan Semua menunggu menyambutmu. Orang duniawi tak sebanding dengan guru besarku. Sudah 3 tahun aku tak ada kabar dari guruku. Harus segera menyambut beliau. Behenti di izini. bawahan Longkue menyambut Dewa Naga di Jiang. Ada kabar tentang King Yin dan Yi? Balik ke Dewa Naga, Lin King Yin terjebak di keluarga Bai di jamuan penyambutan King Long. Tuan Kecil Yi, belum ada kabar. Guru. Muridmu, King Long Yixiangs, memberi hormat. Dewa Perang King Long Ye Xuanche. Namamu memang sangat terkenal. Mengadakan pesta pernikahan, mengguncang seluruh provinsi Jiang. Bahkan istri pemimpinmu dipaksa hadir untuk meramaikan acara. Dewa Perang Naga Hijau, Ye Xuanche. Namamu cukup besar, ya. Mengadakan pesta pernikahan, mengguncang seluruh provinsi Jiang. Bahkan istri pemimpinmu dipaksa hadir untuk meramaikan acara. APA, guru menikah? Sejak kapan kamu menikah? Aku belum menikah. 5 tahun lalu, aku belum mengambil alih istana naga ilahi. Pernikahan politis. Pernikahan demi keuntungan. Keluarga Lin akan memperlakukanku seperti barang dagangan. Makanya aku harus cari seseorang secara asal-asalan. Aku akan membuat mereka marah besar. Bikin mereka marah besar. Bawa-bawa aku ke hotel. Hei, tunggu. Cintai aku. Nona, kamu tahu nggak kalau kamu sedang main api? Ingat, namaku Lin King Yin.
Apa-apaan kamu, seperti bantang liar. Dengar baik-baik, rahasiakan ini atau nyawamu jadi taruhan. Lin Qingyin. Aku ingat kamu sekarang. Kemudian perang di utara darurat, aku pergi selama 5 tahun. Tak kusangka, ternyata kita punya seorang putri. Sekarang dia diculik, entah di mana. Adik kecil hilang. Guru, beri waktu sehari. Jika tidak bisa menemukan adik seperguruan, Apa? Kau tidak ikut acara penyambutan keluarga Bai? guru, meski Bai Mo-chan dari keluarga Bai adalah tunanganku, keluarga Bai berani menekan ibu guru. Aku pasti akan memberi hukuman. Yi, urus ini. Aku akan ke keluarga Bai bawa Qingyin kembali. Guru, keluarga Bai mungkin tidak tahu identitasmu dan bisa saja meremehkanmu. Simpanlah surat undangan ini, serta medali untuk berjaga-jaga. Terima kasih atas perhatianmu. Mengantar guru, mengantar Dewa Naga. Nenek Xiao Shaokuan dia. Dia mencoba memperkosa aku. Siapa yang menyuruhmu keluar? Joe tidak akan memberi obat atau memperkosa wanita yang sudah punya anak. Sepertinya kamu ingin tidur dengan Joe tapi ditolak. Maradan Samburu, ya? Aku tidak. Qingyin. Kamu sahabatku. Kamu tidak menjaga diri, belum menikah sudah hamil. Joe tidak keberatan kamu wanita tak suci. Bagaimana kamu bisa memfitnah dia? Sudahlah, ini juga salahku. 5 tahun lalu aku tidak melindungi Qingyin dengan baik. Sampai akhirnya Qingyin, entah disakiti oleh pria liar mana. Oh. Qingyin, mau balas dendam pada Tuan Kiao? Kenapa begitu jahat? Lin Qingyin. Malu keluarga Lin sudah kamu hancurkan. Sipat sudah dan minta maaf pada Tuan Xiao. Aku mengerti sekarang. Mohan, semuanya ini kamu rencanakan, kan? Kurang ajar. Berani kamu memfitnah Mohan, tunangan Dewa Perang Qinglong. Mau menghancurkan keluarga Lin? Cepat sujud. Tuan Dewa Perang datang. Dewa Perang sudah kembali. Sambut Jenderal Perang Naga Biru. Qingyin. Maaf, aku datang terlambat. Qingyin, maaf, aku datang terlambat. Kamu. Apakah kamu sebenarnya Jenderal Perang Naga Biru? Aku bukan Jenderal Perang Naga Biru. Walaupun benar, dia tunduk dan memberi jalan padaku. Kurang ajar. Siapa kamu mengaku Jenderal Perang Naga Biru? Dari mana kamu muncul? Myanmar. Berani banget. Menyamar Dewa Perang kejahatan besar. Tenang, serahkan padaku. Mulai sekarang, tak ada yang berani mengganggumu, Qingyin. Cowok liar kamu. Dia ya? Kamu tahu siapa dia? Aku pernah dengar. Keluarga kecil di Laut Timur, keluarga Xiao Chen. 5 tahun lalu dia pergi ke utara dan jadi prajurit rendahan di tentara Shenlong. 3 tahun lalu dia melanggar aturan militer, dihukum 5 tahun. Ayahnya bahkan sempat memohon padaku. 3 tahun lalu dijatuhi hukuman 5 tahun, jadi sekarang kabur dari penjara ya? Nama kamu Xiao Chen. Kabur dari penjara, tahanan. Menyamar sebagai tunanganku, Dewa Perang Qinglong. Siapa yang memberimu keberanian berbuat onar? Tentu saja Dewa Perang Qinglong kalian, Ye Xuanqi. Berlutut dan mohon padaku untuk datang. Sombong sekali. Kamu tahanan berani memalsukan surat nama Dewa Perang dan menyebut namanya langsung. Seorang buronan menyebut nama tunanganku, penghinaan. Orang datang, sobek mulutnya. Patahkan tungkainya dan lempar keluar. Sombong dan jahat. Tidak hormat pada orang tua. Pandangan Xuanqi memang buruk ya. Kurang ajar. Tunangan Dewa Perang, berani menghina? Hajar dia. Muan, Zhonggang, Xiao Chen mungkin bingung. Ampuni dia sekali ini saja. Demi kamu, kamu pantas? Siapa kau sebenarnya? Bukankah kita sahabat terbaik? Sahabat terbaik? Aku istri Dewa Perang. Masih pikir kamu nona besar keluarga Lin? Kamu cuma barang rongsokan yang gak ada yang mau. Kamu selama ini bohongi aku. Bohong. Jangan bodoh. Aku istri Dewa Perang. Kamu itu cuma bunga layu. Pantas jadi sahabatku? Kalau bukan karena ada sedikit manfaatmu untuk melayani Tuan Kiao. Bai Mohan, kamu benar-benar menjijikan. Ye Xuanqi benar-benar buta. Memalukan. Kamu narapidana, tidak paham aturan masyarakat kelas atas.
benar bahwa dia pergi. Dia harus merasakan hukuman orang kelas atas untuk budak. Bagaimana cara orang kelas etc. menghukum budak yang tidak patuh? Mohan. Tidak, Nyonya Dewa Perang. Tolong, on punisse Xiao Shen. Dia hanya sesaat bingung. Xiao Chen, cepat berlutut padanya. Pesta penyambutan tunanganku, Dewa Perang Qinglong. Aku juga tidak ingin melihat begini saja. Kau berlutut dan hormat sampai 300 kali. Aku akan memaaf. Bei Mohan menyuruh dia berlutut. Apakah kelu aga bei Ingen dimusnahkan? Ibu. Yi. Xuanche, kamu sudah kembali. Ada seseorang pakai namamu untuk menyamar jadi Mini Ama? Bodoh, kamu tahu siapa dia sebenarnya? aku. Xuanche, kamu malah pukul aku gara-gara seorang buronan? Pukul kamu pantas, pandanganmu sempit, tidak hormat pada senior. Guru. Aku pulang kali ini ingin hidup sederhana bersama King Yin dan Yi, tanpa mengungkap identitasku sebagai Dewa Naga. Anda sudah kembali, silakan lewat sini. Tuan Dewa Perang, apakah Anda tidak salah? Biranen. Apapun statusnya, selama saya di sini, Tuan Xiao adalah senior dan dermawan saya. Senior? Dermawan? Tidak mungkin. Semua orang di Provinsi Jiang melihat Tuan Xiao seperti saya. Siapa pan berani tidak hormat Tuan Xiao, nyawanya akan saya ambil. Xuanche, aku hanyalah orang biasa. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian semua di sini. King Yin, Yi. Mau ikut aku? Om, siapa kamu? Yi, aku ayahmu. Xiao Chen. Mau bawa King Yin pergi? Tidak mungkin. Nenek, aku ingin ikut ayah. Aku belum pernah bertemu ayah sebelumnya. Ikut apa ikut? Kamu bajingan. Dia pelarian dari penjara. Kalian mau masuk penjara juga? Nenek tua, terlalu jauh. Pilihan ikut siapa kebebasan King Yin. Kebebasan, keluarga Lin merawat dia lebih dari 20 tahun. Kamu bilang bawa pergi, ya bawa pergi. Jangan pikir karena Dewa Perang mendukungmu, aku akan takut. Dewa Perang harus masuk akal. Anak perempuan menikah atau tidak, tergantung padaku. Aku dengar di atas Dewa Perang. Masih ada cerita legenda. Tentang Dewa Naga yang memimpin pasukan naga. Beliau menggator empat dua perang timur, barat, selatan, dan utara. Qinglong, Xianwu, Zhuke, Baihu. Jika Dewa Perang menekan kami, Dewa Naga akan membela kami. Dewa Naga akan membela kalian? Kalian bodoh, tahu kalau dia itu? Nyonya tua. Sudah merawat King Yin lebih dari 20 tahun, tidak bisa membawanya begitu saja. Ada syarat apa? Sebut. Baiklah, kalau mau menikahi King Yin, maharnya 10 miliar. Ini terlalu memaksa. Xiao Shen Jekuma. Jam. Aku percuma membesar kamu. Dia tak mampu bayar, orang lain bisa. Benar, Tuan Kyo? Bisnis keluarga Kiao menyebar di Provinsi Jiang. Yang terlihat maupun tersembunyi, tak terhitung jumlahnya. 10 miliar untuk menikahi King Yin. Aku setuju. 10 miliar akan kubayarkan untuk Tuan Xiao. Aku belum selesai. Aku mau Gubernur Jiang dan Gu Aotian jadi saksi pernikahannya. Utusan Naga Suci, Long Kue jadi pendamping pengantin perempuan. Bisa nggak? Gubernur Provinsi Jiang jadi saksi, utusan Naga Suci jadi pendamping. Nenek, di Provinsi Jiang siapa yang punya kehormatan sebesar itu? Siapa sanggup menanggungnya? Kamu, Lin King Yin. Selama ini sudah menahan rasa sakit, cemoohan, dan hinaan. Kamu layak mendapatkan kehormatan ini. Guru. Tuan Xiao, urusan Gubernur Provinsi Jiang serahkan saja padaku. Shinsu kamu hila? Walaupun pernah berjasa, nggak sebanding dengan pengorbanan sebesar ini. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Sudah, Xuanche. Aku urus masalah King Yin sendiri. So keren, apa hakmu untuk urus sendiri? Bukannya hanya pakai nama Xuanche, Dewa Perang Naga. Bei Mohan, jangan kurang ayah. Demi kebaikanmu, aku takut kamu tertipu. Dia narapidana yang kabur dari penjara. Kamu berjuang keras sampai hari ini karena seorang tahanan. Kamu menyinggung Tuan Dewa Naga, habislah kamu. Dasar tak tahu diri, kau terus menghina Tuan Sik. Mahkota ini tidak pantas untukmu. Petun anggan kita batal. Batal. Nenek, 3 hari lagi aku datang ke keluarga Lin. Kehormatan ku berikan. HMPH, mulutmu tajam sekali. Aku ingin tahu, tanpa mengandalkan Dewa Perang Qinglong, dengan apa kau akan berikan? Jika 3 hari lagi kau gagal memenuhi syarat, King Yin akan menikah dengan orang lain. Kita lihat saja nanti.
Guru. Guru. Kamu terluka, sedikit saja, saat menyelamatkan adik, bertemu ninja senior dari Sakura Guard East Island. Bajingan East Island ini, berani-beraninya menyentuh putriku. Kaisar anjing baru mulai gelisah lagi. Guru, Anda terekspos. Mereka menangkap adik kecil. Ada orang dalam di Provinsi Jiang. Peluka memimpin pasukan naga. Tidak perlu, mereka tidak akan berbuat banyak. Tapi aku butuh kamu periksa utara. Cegah orang dengan niat jahat menyebabkan kerusuhan. Baik, Guru. Anda datang ke Provinsi Jiang, belum ada tempat. Ya, Jika Anda tidak keberatan, Guru, Yunding Zixia ini adalah istanaku. Anda bisa tinggal sementara di sini. terima kasih atas niat baik. Guru, saya menerima murid perempuan bernama Gu Changge, putri gubernur Jiang dengan bakat luar biasa. Dia mencapai tingkat jenderal bintang 3 dan memburu narapidana pelarian dari penjara ilahi. Tolong bantu awasi dia. Gu Changge, narapidana penjara ilahi. Menarik juga. Kenapa tidak bisa menghubungi guru? Dewa Perang Qinglong sangat sibuk. Kita langsung ke istananya saja di Yunding Zixia untuk bertemu. Ye Xuanche, kamu bajingan. Hanya karena buronan, aku dipermalukan. Apa itu Dewa Perang Naga Hijau? Menurutku dia hanya orang bodoh. Membatalkan pernikahan dengan keluarga Bai demi seorang narapidana? Dewa Perang, tidak lebih dari itu. Pandangannya sempit. Putuskan pernikahan di depan membuat keluarga Bai bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Tidak akan membiarkannya begitu saja. Sayangnya kekuatan Dewa Perang Naga Hijau sangat besar. Kalau mau menyerang dia, tak perlu takut siapapun. Dewa Perang Qinglong dengan status tinggi, tapi keluarga Bai didukung orang terkaya di Kyoto. Di belakangnya ada keluarga kerajaan Pulau Timur, menghadapinya bukanlah masalah besar. Benar, keluarga Kia saya juga bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau keluarga Bai dan Kiao bersatu, meskipun dia dewa perang, apa yang bisa dia lakukan? Kalau dia tidak menunjukkan kebaikan, jangan salahkan saya karena tidak. Nona Bai, bagaimana Anda berencana melakukannya? Jika Tuan Dewa Naga tahu bahwa anak buahnya melindungi buronan, pasti akan ada tindakan hukum militer. Baik, saya akan segera sebarkan ini, juga tentang anak itu, Xiao Chen. Menghalangi pernikahan Lin dan Kiao tidak akan dibiarkan. Pasukan Sakura dari Pulau Timur akan hancurkan Xiao Chen. Lalu hancurkan keluarga. Berani merebut wanita dariku? Meskipun dia tamu kehormatan Dewa Perang Qinglong, lalu kenapa tetap harus mati? Murid Gu Changge. Gubernur Provinsi Jiang, Gu Aotian, memohon bertemu dengan Dewa Perang Qinglong. Guru, muridmu sudah datang. Xuanche telah kembali ke perbatasan utara. Tidak akan menemukannya di sini. Xiao Chen, aku malah ingin meminta guruku menangkapmu. Tidak kuduga kau malah datang sendiri. Dia itu. Ayah, dia yang aku ceritakan, narapidana yang kabur dari penjara dewa. Seorang buronan berani mencampuri istana Dewa Perang. Benar-benar nekat. Rumah bobrok begini, kalau bukan karena Xuanche memohon sambil berlutut. Aku bahkan malas datang ke sini. Berani beraninya menghina istana Dewa Perang. Langkahi satu langkah lagi, aku akan membersihkan pengkhianat atas nama guruku. Sepertinya selera Xuanche memang buruk. Tunangan yang sombong dan kasar masih bisa dimaklumi. Tapi murid yang dia ambil ternyata cuma cantik tanpa otak. Sepertinya selera Xuanche benar-benar buruk. Punya tunangan yang sombong masih bisa dimaklumi. Tapi bahkan murid yang dia ambil juga cuma punya dada besar tanpa otak. Xiao Chen, jangan kira jenderal besar melindungimu. Kamu bisa semena-mena menghina Dewa Perang dan menerobos istana. Aku tetap akan menangkapmu ke penjara dewa. Coba tangkap aku kalau bisa. Changge, jangan masuk istana. Itu kejahatan yang hukumannya mati. Lebih baik kita tunggu di sini dan laporkan pada Dewa Perang. Xiao Chen, kalau kau memang laki-laki, segera keluar. Kalau guruku tahu kau menerobos istana, nyawamu pasti akan diambil. Kalau begitu aku tunggu gurumu datang mengambil nyawaku. Kakak, ribut di istana Dewa Perang. Apa kau ingin keluarga Gu dihancurkan? Sudah. Berdebat dengan orang mati entah KPA. Tunggu Dewa Perang Qinglong kembali. Xiao Chen, sekalipun punya 9 nyawa juga tak cukup habisnya. Xiao Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Siapa kalian? Berani menerobos Xiao Yunding. Tidak tahu tempat ini.
Ini istana Dewa Perang Qinglong. Berani datang? Berapa kepala yang siap dipenggal? Jangan banyak omong. Menghalangi aku akan mati, bicara besar. Kupiker. Yang seharusnya mati hari ini adalah kalian. Oh ya. Hah, berisik sekali. Sakura pengawal Pulau Timur. Kian berani, kamu adalah Xiao Chen. Seseorang ingin matimu. Urusan putriku belum selesai, kalian malah begini. Datang sendiri. Tidak perlu omong kosong, mati saja. Katakan siapa dalangnya, akan mengampuni nyawamu. Mimpi saja. Pengawal di istana Xuanche ini, sungguh tidak berguna. Beberapa tikus saja berani masuk dan bertingkah. Karena kau murid Xuanche, aku selamatkan nyawamu. Pedingin. Aku menyelamatkanmu, tapi bukannya berterima kasih, kamu memukulku. Hei. Kamu kabur dari penjara, menerobos istana Dewa Perang, dan sekarang berani menyentuhku. Akan membunuhmu sekarang atas nama Dewa Perang. Tunggu, jangan emosi. Aku berniat menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Begini caramu menyelamatkan orang? Cepat lepaskan aku. Hei. Aku serius, aku tidak bohong. Kelihatannya kamu sengaja mau ambil kesempatan dariku. Hahaha, Nona Gu. Kamu terlalu percaya diri. Siapa sih yang mau sama orang seperti kamu? Hahaha, Nona Gu, kamu terlalu percaya diri, ya? Siapa mau sama orang seperti kamu? Aku sih, punya tubuh bagus, wajah menarik. Aku yakin kamu pasti sudah lama iri padaku. Sengaja tunggu pingsan buat berbuat tidak sopan. Coba pasang GPS, supaya tahu posisi yang sebenarnya. Apa kamu? Kamu berbeda dari istriku. Aku apa aku? Aku ganggu kamu? Aku beda sama Xuanche. Dia nggak punya pandangan bagus, kamu sombong, wajah seperti monster pun dia anggap cocok jadi murid. Kamu masih berani menghina. Menghina kamu? Kalau bukan aku yang selamatkan, kamu udah mati. Harusnya berterima kasih. Malah bikin masalah nggak jelas. Yang barusan itu pembunuh dari Sakura Wei, Dong Dao. Kalian bela diri mereka sangat hebat dan kejam. Kamu nggak mau bilang kalau kamu yang ngusir mereka, kan? Iya, itu aku. Wih, dasar wajah ganteng. Kalau kamu sekuat itu, aku panggil kamu guru deh. Jangan. Kamu mau jadi muridku? Aku nggak tertarik punya murid kayak kamu. Ini pasti guruku, Dua Perang Qinglong balik selamatin aku. Jangan coba-coba ambil kredit di sini. Aku rasa guruku, Dewa Perang Naga Hijau, datang menyelamatkanku. Jangan klaim kredit. Lalu gurumu di mana? Guruku sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk berjaga di sini. Sudah kembali ke utara untuk urus-urusan milik. Benarkah begitu? Masuk tanpa izin ke istana ada akibatnya. Sekarang malah berani ambil kredit guruku lagi. Dosa bertambah, hukumanmu diperpanjang 2 tahun. Jika tidak percaya, bisa telepon gurumu untuk memastikan. Kelihatannya kamu memang keras kepala, ya. Guru, beberapa hari lalu aku pernah bilang soal buronan itu. Aku nggak punya waktu untuk urus itu. Tapi guruku, guru besar kamu akan tinggal di istanaku beberapa hari lagi. Aku suruh orang bersihkan tempatnya. Kamu harus layani dia. Baik. Berani-beraninya kamu masuk ke istana tanpa izin. Kamu datang bersih-bersih untuk menebus kesalahan, ya? Aku. Ya, benar. Saya tukang bersih-bersih. Kamu bisa pergi, kan? Kali ini aku kasih kamu kesempatan. Jangan hambat guru besar masak. Oke. Aku ingetin kamu. Jangan pikir dengan menjilat guru aku, urusan sebelumnya bisa dianggap selesai. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Jangan sampai aku dapat bukti lain. Semua kalian ini urusan Xiao Chen gak kelar, apa aku mesti turun tangan? Nona Bai, kenapa kamu marah? Anak itu cuma modal hubungan sama Dewa Perang Qinglong. Pergi ke istananya, penjaga di sana begitu banyak, susah untuk mengambil langkah.
Lalu menurutmu harus bagaimana? Si Xiao Chen setia pada putriku, ingin menikahi King Yin. Pasti akan datang ke keluarga Lin kita. Nenek, kau tidak ingin menjodohkan King Yin dengan Xiao Chen yang tidak berguna, kan? Mana mungkin? King Yin dan Tuan Qiao baru cocok secara status. Xiao Chen ingin menikahi King Yin, jadi menantu keluarga Lin, tidak pantas. Lalu apa maksudmu dengan yang baru saja kau katakan? Sudah dijanjikan sebelumnya, 3 hari lagi Xiao Chen akan membawa hadiah lamaran ke keluarga Lin. Nanti saja ya. Jahe memang lebih tajam kalau sudah tua. Tuan Muda Qiao hanya perlu menyiapkan pasukan bawah tanah. Saat Xiao Chen datang, kita jebak dia seperti kura-kura dalam tempurung. Xiao Chen pasti mati. Kalau Xiao Chen tidak datang, bagaimana? Kalau dia tidak datang pas sekali, itu membuat hubunganmu dengan King Yin berhasil. Kalau dia datang malah lebih baik. Kita habisi Xiao Chen dulu, lalu kirim King Yin ke rumah Anda. Bukankah itu 2 kebahagiaan sekaligus? Bahagia, sangat bahagia. Ayah, kenapa baju debers menggat? Kamu mungkin belum tahu, tadi Dewa Perang Qinglong meneleponku. Bukannya menghukum kita karena masuk istana tanpa izin, malah memberi saya sebuah tugas. Tugas apa? Pergi ke keluarga Lin untuk jadi saksi pernikahan putrinya. Saksi pernikahan? Ini kabar gembira besar. Changge, ayo bersiap-siap, ikut saya ke keluarga Lin. Ayah, Gubernur Provinsi Jiang. Keluarga Lin kecil mana pantas jadi saksi pernikahan? Banyak rambat, tapi sedikit wawas. Ini adalah permintaan langsung dari Dewa Perang Qinglong. Suruh saya pergi menjadi saksi pernikahan seseorang yang penting. Siapa di dunia yang pantas dengan kehormatan itu dari Dewa Perang? Perlakuan seperti ini. Maksud Anda adalah guru Dewa Perang, kakek guru, tokoh besar legenda. Kita tidak hanya harus pergi, tapi juga memberikan hadiah besar. Jika berhasil mendapat perhatian beliau, keluarga kita mungkin akan mencapai puncak keberhasilan. Benar, kakek guru berada di Provinsi Jiang dan meminta kita ke keluarga Lin sebagai saksi pernikahan. Pasti kakek guru tertarik pada gadis dari keluarga Lin. Kayu lapuk pun bisa diukir. Ayah, tenang saja. Saya akan segera mempersiapkan hadiah besar demi memastikan kepuasan kakek guru. Mengapa mereka belum datang? Waktu 3 hari sudah tiba. Di mana Xiao Chen? 10 miliar itu uang banyak, tentu butuh waktu untuk persiapan. Cingin jangan tunggu dia. Gunakan kesempatan ini bertenangkanlah dengan Tuan Muda Qiao. Oh iya. Berapa lama Xiao Chen bersiap? Dia tak bisa menyiapkan mas kawin, apalagi mengundang Long Kui sebagai pengiring. Tapi kalau kamu menikah denganku sekarang, jangan bilang 10 miliar. Bahkan 20 miliar. Keluarga Qiao sanggup memberikannya. Wah, Tuan Muda Qiao dermawan. King Yin, terima saja. Menjadi sekutu keluarga Qiao adalah keberuntungan besar bagimu. Xiao Chen sudah berjanji, dia tidak akan mengingkari. Apa gunanya janji bagus? Pendamping Long Kui dan gubernur jadi saksi. Dia, Xiao Chen, narapidana dari mana berani mengundang jenderal wanita pertama di bawah tahta Dewa Naga? Takutnya dia malah ketakutan tak berani datang, kan? Siapa bilang aku tak berani datang, Xiao Chen? Berani juga muncul di sini dengan... Hei, datang sendirian ya. Kenapa, Xiao Chen? Bukankah sebelumnya kamu sombong mengatakan bisa mengundang Long Kui dan gubernur? Mana orangnya? Xiao Chen. Kamu kan bilang bisa undang Tuan Long Kui dan gubernur, kan? Mana mereka? Jangan buru-buru, Tuan Qiao. Mereka segera datang, terutama Tuan Long Kui, yang dari perbatasan utara, butuh waktu untuk sampai. Masih saja membual. Nggak takut giginya patah, ya? Iya, kalau giginya patah, bualannya malah bocor. Xiao Chen, kalau mereka nggak datang, hati-hati saja. Berani main-main sama keluarga Lin, nyawamu jadi taruhannya. Xiao Chen, siapa itu Long Kui? Bahkan Dewa Perang Qinglong pun nggak punya otoritas seperti itu. Cepat sujud dan minta maaf pada nenek besar. Tenang saja, aku pasti menepati janjiku. Aku akan memberimu kehormatan tertinggi. Cukup, sampai kapan kamu mau keras kepala seperti ini? Nenek besar, Xiao Chen berbohong dan berpura-pura kaya hanya demi menikahi aku. Nenek besar, empunilah dia kali ini. King Yin, jangan berlutut padanya. Aku bisa mengatasinya. Tidak pernah mau berubah.
Xiao Chen, kamu di penjara 3 tahun, baru saja kembali, dan langsung bikin masalah besar. Apa kamu? Ingin Yi kehilangan ayahnya selamanya? Terlambat, Xiao Chen. Kamu bilang akan beri mas kawin 1 miliar. Hari ini datang dengan tangan. Ingin keluarga Lin jadi bahan tertawaan di seluruh provinsi Jiang. Nenek besar, keluarga Kiao kami sudah siap. Ini adalah gelang giok hijau kekaisaran, nilainya jutaan. Ini adalah keramik Jun kualitas terbaik, nilainya lebih dari 1 miliar. Selain itu, saya juga punya mahar 10 miliar. Jika Xiao Chen tidak sanggup, saya bisa menanggungnya. Hahaha, menurut saya, lebih baik hari ini menjadi acara pertunangan Tuan Muda Kiao dan Kingin. Nanti saya akan beritahu semua orang penting di Provinsi Jiang untuk datang dan memberi selamat. Xiao Chen, kamu datang ke sini juga bukan rugi, nanti di jamuan bisa ikut makan enak. Miskin tapi penuh akal lisik. Menurutku, dia sama sekali nggak berniat pakai mahar untuk menikahi Kingin. Dia cuma mau numpang makan. Nenek, aku sudah jadi milik Xiao Chen. Diam, aku nggak setuju. Aku besarkan kamu bukan untuk kamu diberikan ke keluarga Lin tanpa manfaat. Untuk dikasih ke pengemis yang nggak bisa nyediain mahar. Siapa bilang aku nggak bisa nyediain? Ini adalah mahar yang kusiapkan untuk Kingin. Maaf, mataku kurang tajam. Ini barang antik apa sih? Barang dari pasar murah, harganya cuma beberapa ribu. Ini adalah harta karun nasional, tak ternilai harganya. Kayu jelek seperti ini berani mengaku harta karun nasional. Ibu tua, ini harta nasional. Kamu percaya omong kosong itu? Bawa barang murahan ini, menepuk keluarga Lin. Ini perintah Dewa Naga. Melihatnya seperti melihat Dewa Naga. Di wilayah negara naga, seluruh pasukan Dewa Naga menganggap pemegang perintah ini sebagai yang terhormat. Aku membawa perintah ini demi memberi rasa aman pada Kingin. Aku ingin tak ada yang meremehkan keluarga Lin di negara naga. Lin Kingin, inikah pria yang kamu pilih, membawa lencana palsu dan berharap bisa menikahi putri keluarga Lin? Mimpi saja. Perintah Dewa Naga adalah harta Dewa Naga. Membawa tanda jelek mau berpura-pura. Kalau begitu keluarga Lin tidak bisa melihat jelas. Nanti jangan menyesal ya. Xiao Chen, keberanianmu semakin besar. Kamu jangan bilang bahwa kamu adalah Dewa Naga, Xiao Chen. Kamu benar-benar terlalu Meski ingin membuktikan diri, tidak perlu berbohong. Taukah kami di seluruh negeri naga? Tidak ada yang berpura-pura menjadi orang. Apa kamu ingin mencelakakan keluarga? Berlucu dan mata maaf. Berani main-main dengan perintah Dewa Naga adalah hukuman mati. Patahkan kedua kakinya. Usir dari keluarga. Gubernur tiba. Salam hormat, Gubernur. Apa alasan Anda datang ke sini? Hahaha. Hari ini, saya datang khusus untuk meresmikan pernikahan Nona Lin. Hari ini, saya meresmikan pernikahan Nona Lin. Meresmikan pernikahan? Apakah mungkin Dewa Perang Qinglong meminta gubernur membantu demi Xiao Chen? Ada orang penting datang ke keluarga Lin hari ini. Selamat. Keluarga Lin bisa menikah dengan tokoh besar itu, membawa kehormatan dan naik ke puncak tertinggi. $1 miliar as hadiah untuk kakek guru dan keluarga Lin pernikahan mulia ini. Xiao Chen, mengundang gubernur untuk menjadi saksi pernikahan kita? Aku bilang, janji padamu pasti aku wujudkan. Nenek besar. Gubernur Jiang dan mahar 1 miliar sudah kuberikan. Masih belum cukupkah menunjukkan kesungguhan? Xiao Chen, kenapa ada di sini? Hari besar, buronan seperti kamu muncul di sini. Apa kau berniat membawa sial pada kakek guruku? Hari ini pertunanganku dengan Kingin. Kalau bukan di sini, di mana aku harus berada? Dan lagi, gurumu menyuruhmu datang untuk menikahkan aku, bukan untuk buat masalah. Guruku jelas menyuruh kami untuk menikahkan seorang tokoh besar. Mungkin masa itu kamu? Cepat pergi dari sini. Kau mengotori mata guruku, aku akan ambil nyawamu. Wah, aku pikir Xiao Xiao benar-benar punya koneksi besar sampai bisa mengundang gubernur. Ternyata cuma pinjam nama tamu kehormatan, berani sekali. Sebelum guruku tiba, cepatlah pergi dari sini. Guru, Nona Gu, siapakah gurumu sebenarnya? Guruku, Dewa Perang Qinglong, orang paling misterius di negara naga. Menikahi putri keluarga Lin sudah menjadi keberuntungan bagi kalian. Itu adalah rezeki kalian besar. Wah, luar biasa. Putriku cantik luar biasa.
Seekor katak tak mungkin cocok dengannya. Menarik perhatian tokoh besar bisa jadi dewa perang naga biru. Dia pasti jadi bagian keluarga Lin. Ibu besar, sebelumnya Qiao Shaokun. Sekarang muncul sosok tokoh besar. Kau tak tahu dia tua atau muda, tapi mau aku menikah dengannya. Di matamu, apakah aku ini hanya barang dagangan? Kalau bisa membawa keuntungan bagi keluarga Lin, tua atau muda, kau tetap harus menikah. Dasar kumpulan orang bodoh. Xiao Chen, berani beraninya kau mengginok. Memang ngomongin kamu, nggak bisa bedain yang berharga. Aku adalah orang hebat yang kalian bicarakan. Xiao Chen menyinggung keluarga Gu. Takutnya, meski ingin memaafkan dia, Tuan Gubernur tidak akan melepaskannya. Wah, ternyata aku meremehkanmu, Xiao Chen. Berani kamu berbohong di depan Tuan Gubernur. Aku nggak tahu harus bilang kamu berani. Atau nggak punya otak. Berani kamu berbohong di depan Tuan Gubernur. Aku nggak tahu harus bilang kamu berani. Atau nggak punya otak. Aku nggak berbohong. Memang Dewa Perang Qinglong yang meminta mereka menjadi saksi nikahku. Cucek, Xiao Shen, kau berbohong sampai sekarang. Qingyin, Aku tidak peduli apakah kau punya uang atau kekuasaan. Aku hanya ingin kau menjadi pria sejati yang berani dan tangguh. Menjadi ayah yang baik untuk Yi. Tapi sekarang, bahkan itu kau tidak bisa lakukan. Qingyin, percayalah. Aku tidak berbohong padamu. Bagaimana aku bisa percaya? Percaya ku guru Dewa Perang Azur Dragon? Atau percaya tokoh besar ceritamu? Sekarang, kau bahkan berani membohongiku. Nenek Agung, kau ingin gubernur meresmikan pernikahan keluarga Lin? Kalian malah biarkan seorang buronan menindas keluarga Gu. Apa pikir aku mudah ditindas? Bukan urusan kami. Anak ini sangat nekat. Hinaan terhadap keluarga Gu tidak bisa ditanggung. Nyonya besar, hari ini jika tidak memberikan penjelasan memuas, aku akan membawa pasukan menyerang keluarga Lin. Akan kubuat hari bahagia kalian menjadi hari berkabung besar. Hinaan terhadap keluarga Gu tidak bisa ditanggung. Nyonya besar, hari ini jika kalian tidak memberi penjelasan memuaskan, aku akan menyerang keluarga Lin. Kubuat hari bahagia kalian jadi hari berkabung besar. Changge, ikut aku ke pintu villa dan tunggu. 1 jam, kalau tidak ada hasil memuaskan. Semua orang di villa ini akan dihukum mati tanpa ampun. Apa? Tuan Gubernur? Ini harus bagaimana sekarang? Xiao Chen, beraninya kau. Menipu keluarga Lin itu buruk, tapi menipu Tuan Gubernur juga? Kau ingin menghancurkan keluarga Lin? Lin Qingyin, inikah pria pilihanmu? Apakah dia akan membuat keluarga Lin punah? Xiao Chen, cepat sujud dan minta maaf sekarang juga. Setelah membuat masalah sebesar ini, apa kau pikir sujud saja cukup untuk selesai? Setelah membuat masalah sebesar ini, apa kau pikir sujud cukup? Benar, semua ini gara-gara dia. Harusnya dia disiksa, lalu dikirim ke gubernur untuk minta maaf. Zhonggan, Mian, Tolong, kita sahabat. Empunidia. Sahabat? Merusak perjodohanku dengan Ye Xuanche. Masih bilang kamu sahabatku? Kamu menghancurkan perjodohanku. Aku ingin kamu merasakan hal yang sama. Xiao Chen, kamu mau rebut wanita dariku? Mampu? Xiao Chen, kalau bohong, aku nggak bisa lindungi kamu. Kamu lebih baik potong tanganmu sendiri. Ikuti gubernur ke penjara. Setidaknya itu bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak berdusta. Aku adalah Xiao Chen. Kamu masih tidak mau menyesal. Ingin menyeret keluarga Lin dan dihancurkan oleh keluarga Gu? Nenek, Zhonggan marah. Beri dia kesempatan kali ini, aku akan menghancurkan tangannya sendiri dan menikah dengan siapapun yang Anda pilih. Mohon maafkan nyawanya kali ini. Qingyin, jangan memohon padanya. Gubernur kecil di Jiang. Dia belum pantas menyentuhku. Xiao Chen. Mau mati kok masih sok jago. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Xiao Chen. Dikasih kesempatan pun, tetap gak ada gunanya. Orang-orang. Potong kepalanya dan kirim ke kantor gubernur sebagai penyesalan. Siapa berani membunuh pasukan sewa keluarga Linku? Mau mati, ya? Aku Long Kui, prajurit wanita pertama di bawah Dewa Naga. Bagaimana keluarga Linmu membuatku mati? Nona Long Kay, kalau tahu ayu anda mana mungkin saya berani berlaku langsung. Dewa Naga memerintahku menemani nona besar keluarga Lin sebagai pendamping pengantin. Aku mendapati kalian menghina Dewa Naga seperti ini. Keluarga Lin harus musnah. Keluarga Lin harus... Apa? Awalnya aku ingin hidup seperti orang biasa di antara kalian, tapi kalian tidak memberiku kesempatan. Aku
adalah Dewa Naga. Jika Dewa Naga, aku Presiden Amerika Serikat. Berani menantang Kaisar Naga, ini mencari mati. Wah, besar sekali emosimu. Kamu bilang kamu itu, ya kamu itu. Pahlawan wanita nomor 1, semudah ini, kamu diundang Xiao Chen untuk berpura-pura. Nenek besar, jangan tertipu olehnya. Dia hanya buronan, mana mungkin dia Dewa Naga? Dan yang satu ini, Long Kue. Dia jelas-jelas seorang aktris. Xiao Chen, kamu sering membohongiku. Aku akan menguliti kamu karena melawan. Nenek besar, semua yang kamu suruh sudah kulakukan. Bukankah pernikahan dengan King Yin bisa ditetapkan? Menyetujui kamu, Dewa Naga? Kalau menginjakkan kaki, satu provinsi Jiang akan bergetar 3 kali. Kamu cuma orang kecil, berulang kali berpura-pura jadi Dewa Naga. Masih mau menikahi putri keluarga Lin? Mimpi saja. Xiao Chen, apa dia benar? Berani kamu menyamar jadi Dewa Naga? Qing Yin. Gubernur sudah menjaga pintu villa. Jangan bilang manusia hidup. Bahkan seekor lalat pun nggak bakal bisa masuk. Menurutku orang ini Sengaja dibawa untuk membohongimu saja. Qing Yin. Gubernur sudah menjaga pintu villa. Jangan bilang manusia hidup, bahkan seekor lalat pun nggak bakal bisa masuk. Menurutku orang ini sengaja datang untuk menipumu. Dia memang sengaja datang untuk menipumu. Sayang, percayalah padaku. Xiao Chen, berhentilah berpura-pura. Hancurkan kakimu sendiri dan minta maaf ke gubernur. Nyonya, dia orang paling terhormat di negara Long, Tuan Dewi Naga. Masih berpura-pura lagi. Ayah. kamu secantik ini. Kenapa nggak lakukan hal yang lebih baik, malah mengikuti orang ini untuk menipu orang lain? Berapa dia bayar kamu? Aku akan bayar 10 kali lipat. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Agijiku. Tuan Qiu. Xiao Chen, kamu membiarkan anak buahmu memukul Tuan Qiao. Keluarga Qiao penguasa bawah tanah. Punya ribuan prajurit, melenyapkan kalian berdua mudah. Bising. Kamu berani memukulku? Hari ini, semua yang ada sudah diperingatkan tapi tetap bodoh, menghina Dewa Naga dan Dewa Perang. Berdasarkan aturan militer, hukuman apa pantas? Hancurkan mereka habis-habisan, bunuh. Xiao Chen, diam saja membiarkan anak buahmu bertindak sembarangan, mau menikah dengan King Yin, aku calon mertuamu. Kamu begini sama keluargamu, apa masih punya hati nurani? Kamu paksa istriku menikah lagi, tadi bahkan mau membunuhku, sekarang bicara soal hati nurani sama aku? Aku ingin King Yin punya masa depan. Kalau tahu kamu punya kekuatan sehebat ini, aku nggak akan bertindak seperti ini. Sekalipun Dewa Naga, kamu nggak berhak mempermalukan kami. Keadilan dan aturan dunia ini di mana? Aturan dunia? Kapan anak hampir mati kelaparan karena kalian? Kenapa tidak bicara soal... Waktu memaksa istriku untuk menikah lagi, kenapa tidak bicara soal keadilan? Hei, King Yin, kamu nggak tega? Kita mati di tangannya begitu saja. Xiao Shen, sudahlah. Baik, aku dengar kamu. Xiao Shen, sudahlah. Baik, aku dengar kamu. Baiklah, hari ini aku kasih kamu kesempatan. Kalau berani menghina istri dan anakku lagi, nyawamu taruhannya. Long Kue, kita pergi. Pintu. Dia benar-benar Dewa Naga. Tidak mungkin. Menantu yang tidak aku inginkan. Bagaimana jadi orang paling terhormat di dunia? Benar atau salah, itu hanya kata-kata Long Kue. Kurasa bocah itu hanya mengandalkan wajah tampannya untuk mendekati Long Kue di pasukan naga. Aku akan memberitahu Tuan Pelendung Negara. Aku akan membuatnya bingung. Berani memukulku. Aku akan membuatnya mati tanpa tempat untuk dikubur. Xiao Chen, kau tahu tidak bisa lari lalu sengaja datang untuk minta maaf. Gu Aotian, berani sekali kau. Tuan Long Ke, Mau menuduh Dewa Naga bersalah karena apa? Dewa Naga, penguasa kota Jiang, Gu Aotian, hormat pada Tuan Dewa Naga. Apa yang sedang kau lakukan? Dia seorang buronan. Penguasa, bangunlah. Aku nggak tahan lagi sama hadiah besar dari Yang Mulia Gubernur. Salahku yang buta. Aku meremehkanmu dan tidak mengenali identitasmu. Aku akan segera pergi. Menikahkan Nona Lin. Mana berani aku merepotkan Yang Mulia Gubernur.
Kalau pernikahan ini jadi bencana, bagaimana? Menikahkan Dewa Naga adalah kehormatan bagi bawahan. Maaf aku tak mengenalimu. Mohon Dewa Naga memaafkan. Dia itu buronan. Aku akan menangkapnya ke penjara dewa. Kenapa ayah berlutut padanya? Bagaimana bicaramu kepada Dewa Naga? Kamu mau keluargaku dihukum? Berani tidak hormat pada Dewa Naga. Jabatan gubernur ini, jika tidak inginkan, aku akan memuaskan keinginanmu. Mohon maafkan kami, Dewa Naga. Xiao Chen, jemput putri kita. Hindari keributan. Ikut denganmu. Pergi. Dewa Naga, Panglima sudah memberitahu. Aku siapkan rumah mewah di Jiangcheng untuk Anda. Silakan pindah. Tidak perlu. Kami akan kembali ke keluarga Xiao dulu. Tahu sejak awal dia Dewa Naga. Hari ini aku membawa hadiah, kehilangan kesempatan menyenangkan Dewa Naga. Bahkan sampai menyinggung perasaan. Kalau Dewa Naga sampai marah, bukan yang bisa kita tanggung. Dewa Naga? Hanya seorang kasar yang tahu membunuh saja. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini. Makanya kamu jadi punya sifat tak takut langit, tak takut bumi. Kamu belum tahu betapa hebatnya Dewa Naga. Kalau dia benar sekuat yang kalian katakan, kenapa dia dipenjara dewa selama 5 tahun? Kalau bukan karena Dewa Naga menjaga kedamaian, menghindari konflik dua negara, rela dipenjara 5 tahun demi meredakan perang. Di seluruh dunia, APA lagi, yang bisa membuatnya dipenjara, kamu nanti. Jangan coba-coba melawannya lagi. Aku tidak peduli sekuat apa dia, sekarang dia hanya seorang buronan. Kabur dari penjara menantang otoritas negara naga, mengabaikan hukum negeri naga. Kamu, Jika Anda tidak mau turun tangan, saya akan meminta Guru Agung membawa kembali ke penjara dewa. Long Kue sudah pergi menjemput Yi. Kita akan menikmati hidup sebagai keluarga. Baik. Xiao Chen, apa benar kamu adalah Dewa Naga? Kue dan Gubernur Provinsi Jiang sudah memberikan kesaksian. Kamu tidak percaya? Bukan tidak percaya, hanya saja aku tak menyangka setelah bertahun-tahun kamu pergi. Kamu bisa mencapai posisi setinggi itu di militer. Kalau ayahmu masih hidup, pasti dia akan bangga sama kamu. Ayahku masih hidup dan sehat? Xiao Chen, apa kamu nggak tahu? Dulu waktu tahu kamu di penjara, Paman dan Bibi sampai jual semua harta mereka buat minta bantuan Tuan Qiao buat selamatin kamu. Keluarga Xiao runtuh. Villa mereka kini jadi milik keluarga Qiao. Apa? Tuan Qiao Kun ambil uangnya tapi nggak bertindak. Paman marah besar, muntah darah, lalu meninggal. Bibi diusir dari keluarga dia cuma bisa hidup terlunta-lunta di jalan. Di mana ibuku sekarang? Saya tidak tahu. Hei Xiao Chen, ibumu sekarang berada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, aku akan menunggumu di aula besar Meijing. Qiao Xiaokun, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kau membuatku kehilangan muka di depan orang. Harus ambil kembali hutang ini. 3 menit. Kalau kamu terlambat semenit pun, aku akan menusukmu. Hahaha. Qiao Xiaokun. Tuan Muda Qiao, kasihanilah kami. Anakmu patahkan 2 gigiku, aku lumpuhkan 2 lengan dan 2 kakimu. Adil Khan, Anakku keluar penjara. Anakku masih hidup. Tuan Qiao, tolong beritahu aku, di mana anakku sekarang? Kangen anakmu, ya, tenang saja. Sialan kau. Aku, sekarang juga, akan kirim kau dan anakmu ke bawah tanah bersama. Qiao Xiaokun, dasar bajingan. Bibi, Anda tidak apa-apa, kan? Achan. Kamu akhirnya pulang. Bu, anak pulang terlambat. Zhou Xiaokun. Kamu harus mati. Enaka, kamu zuza pulang, jangan bikin masalah lagi. Cepat minta maaf ke Ilyushe. Bu, nggak sakit kok, tahan saja. Bu, nggak perlu minta maaf ke orang seperti dia. Berani menyakiti ibuku? Aku akan buat seluruh keluarga Zhou jadi korban. Bu, nggak perlu minta maaf ke orang seperti dia. Berani sentuh ibuku. Aku akan membuat seluruh keluarga Qiao menjadi korban. Xiao Chen, jangan terlalu bangga. Pelarianmu dan mengaku sebagai Dewa Naga sudah kulaporkan. Aku rasa orang yang akan dimusnahkan nanti adalah kamu. Hari ini aku akan menunjukkan pada semua orang, menghancurkan keluargamu habis-habisan. Kabur dari penjara. Xiao Chen, apa kamu gila? Hukumanmu hanya tinggal 2 tahun. Bagaimana bisa berani kabur? Cepat minta maaf pada Tuan Qiao. Dia tidak pantas ku mintai maaf. Keluarga Xiao sudah jatuh, tidak punya uang atau kuasa. Buanglah egomu, cepat minta maaf.
Sekarang aku sudah berhasil. Kita tidak perlu takut pada orang seperti itu. Kenapa kamu keras kepala? Jika tidak minta maaf, kamu ingin kembali ke penjara? Minta maaf pun tak berguna. Kamu kabur dari penjara. Jika tertangkap jenderal pasti dihukum mati. Aku akan menjamu para elit Jiangsheng, biar mereka lihat bagaimana kamu dan ibumu mati di tanganku. Lihat bagaimana keluarga Xiao akan punah. Qiao Xiaokun. Masih ada istrimu. Aku akan menjadikannya wanitaku di depan semua orang. Aku akan merekamnya dan memutarnya di papan reklame seluruh Jiangsheng. Tutup mulut kotormu itu. Dia mulut anjingmu. Xiao Chen, kau sudah diambang kematian tapi masih berani menyerangku. Xiao Chen, bagaimana aku mengajarimu? Kenapa kamu sembrono? Kenapa tidak bisa lebih sabar menghadapi masalah? Apa belum cukup duduk di penjara beberapa tahun? Ibu, untuk orang seperti ini, kita tidak perlu bersabar. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Keluarga Qiao sudah tidak ada. Aku memungut barang bekas. Kamu masuk penjara. Bagaimana kita melawan keluarga mereka yang kaya? Pergilah cepat dan minta maaf pada Tuan Muda. Mohon padanya agar berbaik. Sudah terlambat bagimu untuk diberi ampun. Jenderal pelindung negara dalam perjalanan ke Jiang. Sekarang bahkan kalau dia bersujud memanggil kakek, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selesai sudah. Benar-benar selesai. Keluarga Xiao kita ini akan punah. Jenderal pelindung negara tiba. Jenderal pelindung negara sudah tiba. Nggak akan menangkapmu untuk masuk penjara, kan? Cepat kabur. Jangan khawatir. Siapa yang akan masuk penjara nanti belum pasti. Pak Jenderal, akhirnya Anda datang. Anak ini, dia melakukan kejahatan besar dengan berpura-pura jadi Dewa Naga. Dia bahkan memukulku, tolong bantu aku memberikan keadilan. Yang mulia Panglima, akhirnya Anda datang. Anak ini, dia melakukan kejahatan besar, menyamar sebagai Dewa Naga dan memukulku. Bantu aku memberikan Aku ingin lihat siapa yang berani sekali menyamar sebagai Kaisar Naga. Dewa Naga. Sungguh berkuasa sekali. Rumah direbut, kau tidak muncul memberi keadilan. Ayah mati tragis, ibu terluka parah, istri dan anak dihina. Kau lakukan sesuatu? Ini aku memukul seorang bocah manja, dan kau datang untuk membela dia? Aku. Kamu sebenarnya adalah marshal negara atau hanya anjing keluarga Qiao? Bawahan bersalah, mohon Dewa Naga ampuni. Tuan Marshal and Asala Orang. Dia buronan, bukan Dewa Naga. Dia hanya penyamar. Dia adalah orang yang Anda suruh urus. Benar. Marshal, saya melapor untuk membantu. Apakah saya tidak seharusnya mendapat penghargaan? Memang layak mendapatkan penghargaan. Perintah Dewa Naga, diberikan kepada keluarga. Xiao Chen, lihat baik-baik, ini baru perintah Dewa Naga. Yang kamu miliki tiruan. Semua pasukan Dua Naga di Negara Naga menghormati pemegang perintah. Di dunia cuma ada satu. Tak disangka malah jatuh ke keluarga Qiao. Harusnya aku ucapin selamat untuk Tuan Muda Qiao ya. Apa? Ada apa ini? Perintah Dewa Naga, luar biasa. Perintah ini muncul saat genderang perang di siapapun yang memegang perintah ini akan membawa kehancuran dan musnahnya keturunan. Perintah Dewa Naga, luar biasa. Perintah ini muncul saat genderang perang di orang yang memegang token ini akan mati, seluruh keluarganya punah, keturunan terkubur. Xiao Chen, tidak bisa membunuhku. Sertifikat tanah keluargamu di rumahku, dan abu ayahmu juga di... Kamu tidak ingin ayahmu, setelah meninggal, tidak bisa beristirahat, kan? Berani sekali kamu mengancamku. Tidak, Xiao Chen. Bukankah kita teman dulu? Ampuni aku kali ini. Tolong lepaskan aku. Teman, kamu mencuri istriku, mengambil hartaku, dan menyakiti ibuku. Apakah kau menyebut itu sebagai teman? Bukan begitu. Nyonya besar keluarga Lin bersikeras menikahkan putrinya denganku. Kamu tahu? Jujur saja. Bukan waktu kamu masuk penjara. Aku bantu paman. Cari cara keluarkan kamu dari penjara. Jujur saja. Jujur saja. Begini-begini, aku serahkan setengah saham keluarga Qiao pada kamu. Bagaimana? Tidak, semua saham. Beri aku jalan keluar. Kamu kira aku peduli dengan uang segini? Maaf, aku salah.
Acute la berbuaja, penudosa. Besok akan mengembalikan sertifikat tanah rumah keluarga si. Abu jenazah ayahmu. Ampunilah aku kali ini. Maaf, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kamu tidak pantas. Ah. Achen, kamu sudah membunuh Tuan Kiao. Lalu bagaimana ini? Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Kiao, mereka menantang Dewa Naga. Keluarga Kiao pasti hancur. Di seluruh negara naga, tidak ada yang berani menantang Tuan Xiao. Dewa Naga? Kamu adalah Dewa Naga. Benar, Bu. Kita tidak perlu takut ditindas. Dewa Naga ada di pihak kita. Akan membawa orang-orangku untuk membasmi sisa keluarga Kiao hingga tuntas. Achen. Kamu hebat sekarang. Ayahmu di alam sana jika melihat ini, pasti akan merasa tenang. Bu. Bibi. Dokter. Tolong selamatkan ibu. Udah bayar belum? Kalau udah, langsung masuk. Ibu kamu lukanya parah. Bayar uang rawat inap 20 juta dulu. Apia. Dokter, selamatkan ibu saya dulu, saya bayar nanti. Mana dokternya? Dokter kemana? Nona Bai. Cepat kumpulkan semua dokter di rumah sakit ini untuk periksa wajahku. Xiao Chen. Kamu ternyata belum. Bai Mohan. Kiao Xiaokun bahkan tidak bisa menyelesaikan urusan kecil ini. Kamu belum mati, bagaimana aku mati? Kondisi penyakit ibu serius, kirim dokter. Segera obati ibu. Baik, saya Berhenti. Hari ini, dokter di rumah sakit harus prioritaskan pemeriksaan saya. Tunggu di sini saja ya. Mohan. Kamu terlihat baik-baik saja, tidak seperti sakit. Apa nggak sakit? Luka segede ini di wajahku. Kelihatan, Mohan? Luka di wajahmu beberapa hari sembuh, nggak perlu manggil semua dokter di rumah sakit. Wajahku ini cantiknya luar biasa, bekas luka sedalam ini. Aku harus panggil semua dokter di rumah sakit, biar mereka periksa. Panggil semua dokter di rumah sakit. Hari ini rumah sakit nggak terima pasien lain. Kamu. Mohan, kasih saya muka, biarkan dokter periksa tante. Ya, tolong. Quasi muka ke kamu. Kamu tuh rendahan banget. Kenapa saya harus kasih muka ke kamu? Kasih muka ke kamu? Kamu rendahan. Kenapa saya harus kasih muka? Bai Mohan. Karena kamu teman Kingin, saya sudah memaafkan beberapa kali. Tapi kamu makin menjadi-jadi. Xiao Chen, kamu berani mukul saya? Kalau terjadi lagi, saya habisi keluargamu. Wah, ngomong besar banget. Keluarga Bai dilindungi orang hebat, narapidana seperti kamu pantas? Hari ini dokter di rumah sakit ini akan mengobati saya. Sedangkan ibumu, biarkan dia mati. Wajah rusakmu layak diobati. Kamu masih berani memukulku? Kalau ada bekas luka di wajahku, ibumu harus mati bersamaku. Wajahmu, hancur bisa dianggap operasi plastik. Kamu. Apa kamu apakan? Masih nggak sadar diri. Xiao Chen, Mohan pemegang saham rumah sakit ini. Kalau kamu bikin dia marah, ibumu tidak akan dirawat lagi. Aku nggak percaya mereka bisa berkuasa penuh di rumah sakit ini. Aku akan bayar biaya operasi sekarang. Operasi ibu saya segera. Selamatkan dia. Kalau tidak, aku hancurkan rumah sakit ini. Dengar dari istrimu, saya pemegang saham rumah sakit ini. Tanpa izin, siapa berani bertindak? Xiao Shen, bodoh ya, bikin Mohan marah, mau ibumu mati di rumah sakit? Dokter selamatkan ibumu, sujud minta tolong sama aku. Kalau enggak, siap-siap aja buat urusin jenazah ibumu. Dokter selamatkan ibumu, berlutut minta. Siapkan urusin jenazah ibumu. Kalian kan dokter. Katanya hati dokter penuh kasih, tapi pasien ditinggal? Anak muda, di rumah sakit ini, yang berkuasa bukan omongan soal moral atau etika. Nggak ada duit, nggak ada kekuasaan, ibumu nggak ada harapan hidup. Baiklah. Kalau kamu cuma percaya sama kekuasaan, aku akan tunjukkan siapa yang paling berkuasa di rumah sakit ini. Bai Mohan, cuma pemegang saham? Nggak penting. Sekarang juga, beli rumah sakit ini. Mau beli rumah sakitku? Hebat omonganmu. Xiao Shen, kita pindah rumah sakit sekarang, masih bisa selamatkan tante. Terlambat. Aku mau lihat sendiri ibumu mati di depanmu. 3 menit. Aku mau beli rumah sakit pertama. 3 menit. Mau beli rumah sakit pertama. Xiao Chen, beli rumah sakit nggak semudah itu. 3 menit lagi,
Gimana kalau kamu nggak bisa beli? Mau gimana kamu nanti? Masih acting, telepon lagi, minta bantuan sponsor. Bos besar. Apa maksudmu? Kingin, kamu belum tahu, kan? Karena dia dekat dengan Long Kue, jadi pria kesayangannya. Makanya Tuan Long Kue mau main drama hebat bersamanya. Xiao Chen, itu benar? Tentu saja benar. Kalau bukan begitu, mana mungkin seorang napi bisa meminta Tuan Long Kue untuk berakting dengannya? Saya benar-benar heran, dulu kamu ikut perang atau jadi pria simpanan seseorang? Apa? Diam, mulut anjingmu. Aku benar, makanya kamu marah. Kamu pikir aku seperti kamu? Rela tidur dengan siapa saja demi kekuasaan? Sok Mulia, usir dia. Aku mau lihat ibunya mati di jalanan. Berhenti. Tuan Marsekal. Rumah sakit ini dialihkan atas namamu. Periksa. Rumah sakit ini milik keluarga Bai. Sampah seperti dia, bisa ambil alih? Xiao Chen, trik apa yang kau pakai? Tidak peduli trik apa yang kupakai, sekarang rumah sakit ini sudah jadi milikku. Cepat obati ibuku. Kalau sesuatu terjadi pada ibuku, apa bisa bertanggung jawab? Ah iya, saya akan segera siapkan kamar terbaik dan dokter terbaik. Langsung periksa Nyonya tua sekarang. Jenderal, Tuan Muda Kiao mengundang Anda untuk keputusan adil, bukan mendukung sampah. Jadi pelindungnya. Keluarga Kiao sudah hancur. Berani menantang Tuan Longshen. Apakah Anda ingin mengikuti jejak Kiao Xiaokun? Longshen? Mantan narapidana, dijauhi Dia benar-benar Longshen? Tidak mungkin. Jenderal, apakah Anda ditipu? Dia pria milik Long Kue. Longshen. Dia pernah masuk penjara, seperti tikus jalanan. Bagaimana mungkin dia Dewa Naga? Tidak mungkin. Apa kamu tertipu olehnya? Pria tampan yang dipelihara Long Kue. Dewa Naga, keluarga Bai sering menghina. Mereka harus dihukum mati. Mon Perinta, un tuquement bu numérica. Jangan. Xiao Chen, aku tahu aku salah. Ampuni aku. Kingin. Kita sahabat terbaik. Dulu aku bodoh, tidak bisa melihat demi hubungan kita bertahun-tahun. Kamu tidak ingin melihatku mati di sini, kan? Sekarang bilang kita sahabat, dulu kamu hampir membuatku diperkosa oleh Kiao Shao. Kenapa kamu nggak bilang? Dulu Zhou Xiao Kun tipu muslihatnya bikin aku percaya dia bisa kasih kamu kebahagiaan. Semuanya salahku. Kingin, kamu besar hati, maafkan aku. Keluarga Bai dan Lin bersahabat lama. Keluarga Lin sukses berkat investasi keluarga Bai. Jika aku hancur, keluarga Lin tidak akan baik-baik saja. Berani-beraninya kamu mengancam aku. Nggak berani, Xiao Chen. Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Pergi. Bai, pergi. Aku langsung pergi. Tidak masuk akal. Di depan umum, kau suruh aku berlutut pada bocah itu. Keluarga Bai kehilangan muka. Tenang, Nona Bai. Dan kau, saat si Xiao berbicara, kau langsung sibuk berlari untuk mengobatinya. Apa kau sudah lupa? Siapa sebenarnya tuanmu? Mana berani saya, tapi identitas Xiao Chen sangat tinggi. Perintah Tuan Long juga harus saya ikuti. Takut sama Tuan Long? Dia juga dihukum karena membunuh Raja Anjing. Di penjara selama 3 tahun. Tapi sekarang dia sudah bebas. Ditambah lagi ada jenderal yang bisa diperintah. Kita lawan dia, gimana kalau, tak usah takut, keluarga Bai punya ahli yang melindungi. Aku kasih tahu Pulau Timur soal Dragon God kabur dari penjara. Mereka tahu dia bunuh anggota kekaisaran. Mereka sekarang sangat marah dan mau buru dia buat ditangkap lagi. Maksud Nona Bai, pakai tangan orang Pulau Timur untuk bunuh dia? Provinsi Jiang ini berbahaya. Meski dia itu Dragon God, lawan aku di sini tetap nggak akan selamat. Dan aku ada satu tugas yang mau kamu kerjakan. Silakan perintah, Nona Bai. Bukannya Ibu Xiao Chen lagi dirawat di rumah sakit? Aku mau kamu lihat dengan baik. Lihat dengan bertanggung jawab, mengerti? Biar aku yang urus ini, tenang saja. Aku pasti buat dia. Lebih baik mati. Minum dulu, ini obatmu.
Bu. Apa yang terjadi sama ibu? Mungkin tersedak saat minum obat. Masih ada setengah mangkuk. Tunggu aku selesai menyuapi dulu, kita bicarakan nanti. Bau apa ini? Kok bau sekali? Obat pahit itu biasa. Lagi pula, penyakit ibumu sudah terlalu parah, cuma obat ini yang bisa menyembuhkan. Selain itu, aku sudah merebusnya selama 3 jam. Nggak bisa dibuang begitu saja. Biar aku suapi dia dulu. Tapi hari ini sudah minum 3 mangkuk. Sebenarnya penyakit apa sih sampai harus minum obat sebanyak ini? Aku dokter senior di rumah sakit. Kalau kamu menghalangi aku memberi obat ke pasien, nanti ibumu benar-benar kenapa, kamu bakal menyesal selamanya. Kenapa ibuku minum begitu banyak obat tapi tidak sembuh, malah makin lemah? Ini? Sebenarnya ini obat apa? Ini resep rahasia keluarga, tidak bisa dibagikan. Obat apa? Kalau tidak bilang, aku pastikan resep ini hanya berhenti di generasimu saja. Emas. Emas. Apa? Kasih ibuku minum barang itu. Apa kau bosan hidup? Berani. Xiao Chen, aku ke rumah sakit malah ketemu kamu bikin masalah. Mata kamu lihat aku bikin masalah? Yang bikin keributan dia. Aku udah lihat sendiri. Kamu masih berani. Rumah sakit ini sudah aku beli. Ngatur staf rumah sakit ini urusanku, bukan urusanmu, Nona Gu. Pukul orang di depan umum, itu urusan. Lihat truk tinja lewat di depan, kamu mau pakai sendok coba rasanya? Emang suka ikut campur? Nona, sebaiknya lupakan saja, kekuatannya sangat besar. Jangan sampai karena saya, Anda memusuhi orang besar seperti dia. Dia adalah Tuan Dewa Naga yang terhormat. Mau bunuh atau pukul, orang kecil seperti kita hanya bisa menurutinya. Jadi biarkan saja dia sesuka hati. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Berani keributan di rumah sakit pertama, membunuh di jalan, aku akan menangkapnya dan membawanya ke penjara dewa, mengurungnya 10 tahun lagi. Dengan kapten seperti Anda di tim khusus, lebih baik tim ini bubar saja. Orang tanpa otak sedikit pun. Jadi Dewa Naga harus tahu pentingnya mematuhi perintah militer. Menyakiti rakyat tak bersalah di depan umum, apa itu tidak pantas dihukum? Jangan bilang cuma dikurung, bahkan kalau kau diturunkan dari takhta Dewa Naga pun tak berlebihan. Tamparan ini untukmu, karena tidak membedakan benar salah. Tamparan atas nama gurumu mengajarimu. Apa yang dilihat mata belum tentu benar. Aku melihat sendiri, dan kau masih berani menyangkal? Melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu melihat aku memukulnya, tapi apakah dia memberi obat ke ibuku dengan niat mencelakainya? Apakah dia sembarangan menggunakan racun? Merusak pasien? Tamparan ini adalah peringatan untukmu. Jangan membuat keputusan tanpa menyelidiki jelas. Kalau bukan karena aku menghentikannya tepat waktu hari ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan dokter bodoh seperti ini nanti. Orang ini peduli kekuasaan, tidak memahami hati. Jangan bicara soal memukulnya. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa kamu lakukan? Jangan main-main memukul orang di jalanan. Pilih lapor polisi, kami urus. Kalian urus. Saat ayahku tertipu hingga meninggal, kalian urus? Saat ibuku memulung, kelaparan, kalian urus? Saat keluargaku ditindas, kalian tidak urus, sekarang datang ke sini omong besar. Jangan bilang membasmi dukun biasa. Berani bicara lagi, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Tidak peduli urusan besar, membunuh kaisar anjing negeri tetangga, tidak peduli nama baik Dewa Naga, bunuh rakyat kamu tidak usah jadi Dewa Naga lagi. Aku akan minta guru besar turun gunung. Sudah kutangani sampah sepertimu. Hormat Tuan Chen. Tak perlu banyak bicara. Dewa Naga sudah kabur dari penjara? Betul, dia kabur. Beberapa hari lalu, dia tiba di Provinsi Jiang dan membantai habis-habisan. Berani sekali. Kurasa dia tidak merasa menyesal. Bukan cuma itu. Dia tahu aku orangmu, tapi tetap menghinaku. Dia bahkan membeli rumah sakitku. Jelas dia tidak menghormatimu. Kurang ajar. Membunuh kaisar anjing Pulau Timur dan kabur tanpa izin. Aku rasa dia ingin memicu perang antara dua negara. Benar, Xiao Chen pantas dihukum mati. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Tenang saja. Kali ini aku dikirim dari Pulau Timur untuk urusan ini, dengan darah Dewa Naga. Akan mempersembahkan penghormatan untuk Awa Kaiser Anjing. Kalau langsung membunuhnya, terlalu murah untuk dia. Kalau langsung membunuhnya, Anjing. Bukankah itu terlalu murah untuknya? Maksudmu apa? Membunuh istri, membunuh ibu, merebut anak, aku mau dia lebih menderita daripada mati.
Keam sekali, aku suka. Dan juga istrinya, Lin Qingyin, cantik. Serahkan dia kepada Tuan Chen. Terserah Anda mau bermain bagaimana. Memang kamu paling mengerti aku. Lin Qingyin membuatku kehilangan perjodohan dengan Dewa Perang Qinglong. Kamu pikir apa yang membuatmu pantas jadi istri Dewa Naga? Aku ingin melihatmu jatuh ke bumi dan jadi sama seperti aku. Jangan pukul lagi, Mama baik-baik saja. Jangan takut, Mama. Jangan takut. Oh Chen. Aku tidak bermimpi, kan? Kamu, benar-benar kamu sudah kembali? Mama, maaf aku terlambat. Aku tidak akan pergi lagi. Tidak ada yang berani mengganggu kita. Baguslah. Baguslah. Perasaanmu, Bu? Untung kamu menyadarinya lebih awal dan segera ganti dokter. Dokter bilang hanya perlu istirahat cukup selama beberapa waktu. Semua ini berkat perhatian penuh dari Qingyin. Chen, kamu harus baik-baik sama dia. Tenang saja, Bu. Seumur hidupku, aku hanya memilih Qingyin. Xiao Chen, karena kondisi tante sudah hampir pulih. Aku sebaiknya pulang ke rumah. Beberapa hari ini kamu cukup repot. Yi menunggu di villa, aku akan mengantarmu pulang untuk bertemu putrimu. Istirahat yang baik-baik. Aku belum bisa kembali bersamamu sekarang. Aku harus kembali ke rumah keluarga. Pulang? Keluarga Lin memperlakukan kita seperti itu, masih ingin kembali ke sana? Aku hamil di luar nikah dan sudah bertahun-tahun jadi bahan omongan di Jiangsheng. Tanpa nama atau status, tinggal bersamamu. Pasti Jiangsheng akan manger keluarga Lin lagi. Mengatakan mereka punya anak yang tidak tahu harga diri. Tenanglah, aku akan meminta Gubernur Jiangcheng untuk mengantarmu pulang bersama dengan hadiah lamaran. 3 hari lagi. Aku akan menikahimu dengan meriah di hotel terbaik Jiangcheng. Pendiri Agung, muridku Changge mohon bertemu. Pendiri Agung, saya tahu di Jiang ada penjahat yang berbuat semena-mena. Dia punya tidak punya wewenang mengurusnya. Mohon pendiri Agung turun gunung. Bising sekali. Melanggar perintah, membunuh Kaisar Anjing Dongdao, menyepelekan hukum, kabur dari penjara. Dia berani membunuh di jalan, jika tidak disingkirkan, Jiang tidak akan damai. Mohon pendiri Agung bertindak. Masih mau saya mengurus diri saya sendiri? Bilang dia bodoh pun sudah memujinya. Benar-benar bodoh sekali. Guru besar, jika Anda tidak keluar, saya akan terus berlutut. Mohon demi rakyat di Jiangsheng, tindak mengurus pelanggar ini. Baik. Guru besar, setuju turun tanggal. 3 hari lagi, adakan jamuan di hotel terbaik di Jiangsheng untuk mengundang tokoh-tokoh penting. Jika Anda ingin, saya bisa langsung menangani pelanggar itu di depan semua orang. Bagaimana, setuju? Baiklah, guru besar. Saya segera mempersiapkan jamuan dan mengundang orang-orang terpandang di Jiangsheng. Suara itu kenapa rasanya seperti pernah dengar sebelumnya? Kebetulan lewat pesta ini, di depan semua orang, berikan Qingyin pernikahan yang megah. Setelah tahu aku guru besar yang dia cari dengan susah payah. Apa ekspresi Gu Changge nanti? Nyonya besar. Kamu masih ingat pulang? Matamu sudah tertutup lemak babi. Langsung menempel tanpa ingat siapa dirimu sendiri. Nyonya besar, kenapa bicaramu menyakitkan? Apa aku yang bicara keras, atau kamu yang bertindak memalukan? Batuk-batuk. Tuan Gubernur, Anda datang untuk menyalahkan keluarga Lin atas insiden terakhir? Semua itu hanya salah paham. Mana mungkin saya menyalahkan keluarga Dewa Naga? Saya datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepada nenek besar. Ah, ini semua untuk keluarga Lin. Ini belum seberapa. Dewa Naga sudah mulai mempersiapkan pernikahan. Nanti keluarga Gu kami akan memberi hadiah besar pula. Baik, ini luar biasa. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Wah, benar-benar tidak disangka, sampah ini, setelah 3 tahun di penjara, ternyata adalah Dewa Naga terkenal itu. Nenek besar, setelah Xiao Chen membuktikan identitasnya, bagaimana dengan pernikahan kita? Tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Tapi, aku punya satu syarat lagi. Masih punya satu syarat lagi. Apa syaratmu lagi? Awalnya aku tidak tahu Xiao Chen.
Dia adalah Dewa Naga. Hanya meminta sedikit mas kawin darinya. Sedikit. Nenek, ini 10 miliar. Dia kan Dewa Naga, jadi mas kawin yang dia berikan ke keluarga Lin kita tidak boleh kurang dari angka ini. 100 miliar. 100 miliar, ibu tua. Xiao Chen Dewa Naga, tapi juga tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ini sebenarnya menikahkan anak perempuan? Atau menjual anak perempuan? Kamu hanya memihak orang luar. Belum menikah sudah membelanya. Tapi, Lin Qingyin dengaku. Setelah menikah, kamu harus menguasai keuangan keluarga. manfaatkan kekuatan menantu kita. Buat keluarga Lin naik ke puncak kejayaan. Aku menikah dengan Xiao Chen, karena kekuasaan dan uangnya. Otakmu sudah kacau. Kenapa aku melahirkan anak yang merugikan seperti kamu? Kumatahu menggerbangkan diri. Satu pria saja sudah bikin kamu terbuai, jadi nggak tahu lagi. Nenek. Kabar buruk. Masalah besar. Kenapa panik? Apa sih yang nggak bisa disampaikan dengan tenang? Perusahaan kita diserang hacker. Sekarang harga saham sudah anjlok, dan keluarga Bai memprovokasi pemegang saham untuk menarik dana mereka. Kita nggak punya dana cair lagi, beberapa proyek terhenti dan terbengkalai. Apa? Kok bisa begini? Mitra kerja menolak bekerja sama dan membatalkan kontrak. Katanya apa? Chen Xiao dari Kyoto yang mengaturnya. Nenek, keluarga Lin akan bangkrut. Chen Xiao. Chen Xiao, orang terkaya di Kyoto, menyerang kita. Nenek, Anda baik-baik saja? Kenapa bisa seperti ini? Ini jelas-jelas ingin menghancurkan keluarga Lin kita. Kenapa Mohan ingin menarik investasi? Cepat minta Mohan, selama investasi tidak ditarik, perusahaan kita bertahan untuk sementara waktu. Kenapa saya menarik investasi? Nenek sudah tahu alasannya? Mohan, kita sudah lama berteman. Kenapa kamu begini terhadap keluarga Lin? Justru keluarga Lin yang duluan mengejar keuntungan, tak tahu balas budi, dan menyerang keluarga Bai. Mana mungkin? Bagaimana saya berani begitu? Apakah kamu membuat Mohan marah, ya? Cepat minta maaf pada Mohan. Ayolah. Mana mungkin saya menyalahkan King Yin? Dia istri Dewa Naga. Kalau dia ingin membeli rumah sakit saya juga seharusnya memberikan dengan tangan terbuka. Berani menyalahkan King Yin? Dia nyonya Dewa Naga, bahkan jika dia mengambil alih rumah sakit. Saya seharusnya memberikan dengan tangan terbuka. Apa? Berani mengambil alih rumah sakit? Baru sehari dengan anak itu, sudah membuat masalah besar. Dewa Naga, Musibah. Nenek tua menghalangi Xiao Chen merawat ibu, hampir membuat orang meninggal di rumah sakit. Xiao Chen tidak punya pilihan. Kakak. Berhenti membantah, kembalikan rumah sakit ke Mohan. Nenek tua, mengakuisisi rumah sakit itu bukan masalah besar. Karena hubungan kita berdua sangat baik. Kalau King Yin mau, anggap saja aku memberikannya padanya. Aduh. Semua karena King Yin kurang pengertian untuk soal pendanaan. Nenek tua, bukan aku tidak mau, tapi aku benar-benar tidak bisa membantu. Menantu hebat kalian telah menyinggung orang besar. Keluarga Lin tampaknya tidak punya harapan. Apa maksudmu ini? Xiao Chen, sebagai Dewa Naga, siapa yang bisa melawannya di dalam negeri Longguo? Di Longguo memang tidak ada. Dewa Naga, hebatnya apa? Dia membunuh Kaisar Anjing dari Dongdao. Hukuman belum selesai, kabur dari penjara. Sekarang Dongdao marah besar dan mengirim utusan ke sini. Xiao Chen tidak dihukum mati, mereka tidak berhenti. Apa? Aku menarik investasi dan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin demi kepentingan besar. Kalian terkena dampak Xiao Chen. Masih bisa diam-diam turun tangan menyelamatkan kalian. Kalau tidak, aku khawatir keluarga Bai akan menyeret keluarga Lin binasa. Aduh, Mohan, kamu harus menolong keluarga Lin kami. Aduh, Mohan, kamu harus menolong keluarga Lin kami. Nenek besar, aku tak punya kemampuan sebesar itu. Satu-satunya cara adalah membiarkan menantu pilihanmu sujud melakukan sepuku meminta maaf pada Kaisar Anjing. Mungkin itu bisa membuat mereka meninggalkan tubuh kalian utuh. Sialan Xiao Chen, bikin masalah besar, dia harus dihukum mati ribuan kali untuk minta maaf ke Pulau Timur. Bahkan keluarga Lin kita ikut menjadi Nenek, bagaimana kami berkata seperti itu? Ya, benar. Dia bagaimanapun juga adalah menantu keluarga Lin, memaki seperti ini tidak pantas, kan? Menantu, kita tidak berhubungan dengan orang seperti itu. Dia membuat masalah dengan keluarga Kerajaan Pulau Timur. Menurutku dia pembawa sial. Nenek, bukannya tadi kamu setuju kami menikah?
Tadi itu sekarang, kalau kamu menikah dengannya, keluarga Lin akan hancur. Kalau Kingin keras kepala, aku tidak punya cara lain. Siap-siap saja ikut terkubur bersama Xiao. Hehe, Mohan tidak bisa memutuskan soal ini, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Mohan, kamu harus membantu kami. Kalau dari awal kalian dengar aku, suruh Kingin menikah dengan Tuan Qiao, nggak akan terjadi semua ini. Ini salahku. Mohan Tuan Chun melepaskan kami. Menyelamatkan keluarga Lin sebenarnya bukan tanpa cara. Menyelamatkan keluarga Lin bukan tanpa cara. Cara apa? Serahkan saja Kingin ke Tuan Chen. Menunjukkan kesetiaan keluarga Lin. Mungkin Tuan Chen senang dan menyelamatkan keluarga kalian. Apa? Aku milik Xiao Chen. Kalau kau suruh aku menikah lagi dengan Tuan Chen, aku nggak mau. Menikah? Kamu terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kamu paling banter cuma jadi pelayan saja. Layanin Tuan Muda Chen 2 hari, berani mimpi jadi istri orang kaya. Camus. Aku akan antar Kingin ke rumah Tuan Muda Chen sekarang. Nyonya tua. Xiao Chen adalah dewa perang. Mana mungkin jadi kelakon oleh keluarga kaya. Satu orang dari keluarga kaya itu nggak ada apa-apanya, tapi di belakang Tuan Muda Chen ada keluarga kerajaan Dongdao. Seorang Xiao Chen mana bisa dibandingkan dengan kerajaan tinggi dan mulia dari Dongdao. Hanya karena kata-kata itu, cukup untuk menghancurkan keluarga Bai 1000 kali. Xiao Chen, sial, kamu berani datang. Aku dan Kingin hampir menikah, kenapa aku gak boleh datang? Xiao Chen. Kamu masih mau nikah? Kamu punya niat, tapi gak punya nyawa buat nikah. Xiao Chen, segera pergi. Lari jauh, mungkin masih bisa lolos dari Tuan Chen. Tenang aja, aku gak akan kemana-mana. Aku mau di sini nikah sama Kingin. Pernikahan ini, aku gak mau menikah lagi. Pernikahan ini, aku tidak jadi nikah. Benar, kita tidak jadi nikah. Sekarang Kingin adalah orang Chen Shao. Birang Phoenix Kihalangan Belu Tak Sebanding Dengan Ayam. Kamu dalam masalah besar, lebih baik kenali dirimu. Xiao Chen, Dongdao sudah mengirim keluarga Chen melawanmu. Sebaiknya cepat pergi. Xiao Chen, dengar tidak? Meskipun kamu adalah Dewa Naga, lalu kenapa? Kamu tidak bisa melindungi wanita. Bai Mohan. Aku pernah melepaskanmu sekali, tapi kamu tetap tidak tahu. Berani datang ke rumah Lin lagi. Kingin sahabatku, aku ingin mencarikan dia pasangan yang baik. Meskipun keluarga Chen punya istri di rumah dan banyak wanita di luar sana, yang penting mereka kaya. Berani sentuh wanitaku, mampus kau. Ucapanmu besar sekali. Tuan Chen, dia. Dia itu Xiao Chen. Aku tak tertarik pada orang mati. Ini keluarga Lin. Yang ingin menghadiahkanku wanita ini. Cantik juga, sih. Tapi nggak tahu, apakah dia pandai melayani orang. Berani sentuh dia. Kulitmu akan aku kupas hidup-hidup. Xiao Chen, kau memukulku. Aku orang terkaya di ibu kota. Bukan hanya kau anak seorang pengusaha kecil, bahkan kekuatan di belakangmu tidak pantas layaniku. Bukan hanya kau anak seorang pengusaha kecil, bahkan kekuatan di belakangmu tidak pantas layaniku. Jangan seret keluarga Lin ke masalah. Xiao Chen, kau masih pikir kau itu dewa naga yang tinggi dan agung? Aku kasih tahu kamu. Para ahli keluarga kerajaan Dongdao sedang perjalanan ke sini. Kuil Shenlong lemah. Datang 1, aku habisi. Datang 2, aku habisi. Ingin lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Guru Gu Changge muncul 3 hari lagi di pesta pemburu naga menyingkirkanmu. Untuk menunjukkan persahabatan antara dua negara Dongdao. Apa kamu tidak tahu? 3 hari lagi di pesta itu, aku harap kamu juga datang. Xiao Shen, kamu gila, kamu nggak dengar barusan? Guru besar Nona Gu mau lawan kamu. Bukannya lari, mau datang ke pesta itu? Tenang, aku nggak bakal kenapa-napa. Dia adalah guru Dewa Perang Naga Hijau, sosok legendaris yang jarang muncul. Selama bertahun-tahun, dia meraih banyak prestasi. Presiden negara naga harus hormat padanya. Kalau dia ingin menghadapimu, kamu pasti celaka. Kalau dia ingin menghadapimu, kamu pasti celaka. Bagaimanapun juga akermu sudah jelas. Lebih baik hari ini kamu melakukan harakiri untuk meminta maaf. Jangan melebatkan keluarga Lin dan Qingyin. Tenang, di jamuan makan nanti, tidak ada yang melawan saya, dan saya akan memberi kejutan terbesar.
Tidak menakut-nakuti saya saja sudah cukup, Xiao Chen. Sebaiknya jangan sok kuat, lebih baik segera pergi. Baik. Aku suka banget sama orang kaya kamu, berani tapi otaknya kecil. Xiao Chen. Hari ini kasih kesempatan hidup. 3 hari lagi, kita lihat cara lu bangkit di situasi ini. Chen Xiao terlalu anggap lu tinggi. Menurut gue, lu gak bakal bangkit, dibunuh di tempat. Menurut gue, yang bakal mati nanti adalah kalian, yang berkhianat terhadap negara dan menjual kehormatan demi musuh asing. Hahaha. Xiao Chen, gue rasa seluruh badan lu cuma penuh omong besar aja. Hahaha. Xiao Chen, gue rasa seluruh badan lu cuma penuh omong besar aja. 3 hari lagi. Lihat siapa yang berani urus mayatmu. Kita pergi. Habis sudah. Aku sudah bilang, jauhkan diri dari Xiao Chen. Dekati Tuan Muda Chen, kau tidak mau dengar. Sekarang keluarga Chen kita tamat. Nenek, Xiao Chen dalam bahaya. Aku tak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi kau mau korbankan seluruh keluarga besar Lin kami? Nenek, keluarga Lin aman. Dalam 3 hari, kita bersihkan pengkhianat dan serahkan King Yin. Pernikahan yang paling megah. Kamu memang kurang akal, tapi setidaknya ada sedikit keberanian. Sudah tahu pesta ini aku adakan untuk mengundang gurumu buat melawanmu. Kamu masih berani datang. Kalau aku nggak datang, kalian bakal melepaskanku? Mimpi aja, hari ini meski kamu nggak datang, aku akan cari orang menangkapmu. Jadi aku datang sendiri. Apa Nona gue masih nggak senang? Lumayan, kamu masih tahu diri. Karena kamu tahu kapan menyerah, nanti aku akan minta guruku kasihanin kamu supaya tidak menderita. Aku mesti berterima kasih sama Nona gue ya? Aku mau tanya, kamu ketemu gurumu belum? Kenapa kamu percaya sama dia? Identitasmu bisa mengelabui ayahku, tapi tidak menakutiku. Dewa Naga. Hanya gelar tanpa makna. Tidak sebanding dengan guru besar saya. Benarkah? Guru besar saya adalah seseorang yang benar-benar berjuang keras di medan perang. Dia telah melewati ribuan pertempuran besar dan kecil tanpa pernah kalah. Dia adalah panutan semua orang di militer. Orang seperti kamu, yang hanya punya kekuasaan, tanpa prestasi apapun, dibandingkan dengan guru besar saya, bahkan tidak layak disebut sebagai semut sekalipun. Nanti saat kamu melihat guru besarmu, jangan terlalu terkejut, ya. Jaga pintu ini baik-baik. Awasi anak ini, jangan biarkan dia kabur. Udah kayak gini loh, udah malam. Gimana sih, kenapa Master belum datang? Jenggen. Enggak. Master tuh orangnya selalu tepati janji, nggak mungkin bohong. Jangan-jangan dia udah datang? Xiao Chen. Kamu mau cari mati? Udah tahu acara ini buat jebak Xiao Chen. Kenapa nggak jaga jarak sama dia? Xiao Chen, kami bodoh ya. Jelas ini pesta jebakan. Tenang, tidak apa-apa. Tidak, masih ada waktu. Cepat pergi. Tempat ini sudah dikepung. Mau lari kemana? Gu Changge menjaga di pintu. Lalu harus bagaimana ini? Seharusnya kamu tidak datang memasukkan diri ke perangkap. Pergi pantubelakan gula, akan jaga orang di... Cepat pergi. Mau kemana? Nih? Xiao Chen, tadi aku mau puji kamu berani. Kok sekarang malah takut terus mau kabur? Xiao Chen, tadi aku mau puji kamu berani. Kok sekarang malah takut terus mau kabur? Kalian semua nggak lari, kenapa aku harus lari? Kalau kita lari, siapa yang bakal nonton pertunjukan ini? Takutnya nanti, kalian udah nggak ada mood buat nonton lagi. Di depan Tuan Chen, medumel apa? Aku bakal tampil maksimal untuk drama. Masih sok keras kepala ya? Nggak ngompol kan? Hari ini semua orang di Jiang Province pada nonton, loh, jangan sampai kehilangan nyawa. Sama ngejatuhin muka. Nanti, aku pasti bakal mengabadikan gayamu yang heroik. Pastikan kamu pegang ponselmu baik-baik, karena sebentar lagi siapa yang bakal ngompol belum tahu, kan? Tuan Chen. Kami sama sekali nggak ada hubungan sama anak itu. Nanti waktu di depan keluarga bangsawan Dongdao. Tolong bicara baik-baik untuk keluarga Lin kami ya. Nenek besar. Tenang saja, selama ada aku,
keluarga Lin nggak akan hancur. Lagi pula, Lin Qingyin ini sebentar lagi jadi wanitaku. Mengincar wanitaku. Apa ingin keluarga Chen musnah? Xiao Chen, aku belum lihat orang secepat ini cari mati buat onar di pesta keluargaku. Kamu tunggu saja untuk dicincang hidup-hidup. Xiao Chen, aku tak pernah melihat orang secepat ini mencari mati. Membuat onar di pesta keluargaku, tunggu untuk dicincang hidup. Kalian terus-menerus menghina istriku, mungkin kalian akan mati sebelum aku. Berlutat dan minta maaf pada Tuan Chan, atau jangan seret keluarga Lin ke dalam masalah. Xiao Chen, kalau kamu tetap keras kepala, Aku beritahu keluarga kerajaan Dongdao terus tekan negara Long. hari ini kamu pasti mati. Aku sudah menghancurkan Raja Anjing. Kerajaan Dongdao, apa bisa mereka lakukan? Xiao Chen, minta maaf sekarang. Apapun siapa guru besar itu, turunkan sikap, jangan kari masalah. Dia sudah menghina kamu. Kamu mau aku minta maaf padanya? Aku sudah cukup berbaik hati karena tidak membunuh mereka. Menahan diri, semua akan tenang. Musuhmu ada di sini, berani bertindak sekarang. Bagaimana jika tak ada? Kalau bukan hanya membunuh mereka berdua, bahkan jika aku membantai semua yang ada di sini, tak ada yang berani berkata apa-apa. Di saat seperti ini, kamu masih berani berbicara sombong. Xiao Chen, aku tak salah lihat kamu memang seorang pembunuh kejam. Pengecut yang tiada henti berbuat jahat. Saat dia menghina istriku, kamu lihat? Saat dia jual negara demi keuntungan, kamu lihat? Aku hanya menamparnya 2 kali, lalu jadi disebut pembunuh kejam yang berbuat jahat tanpa batas? Istriku, dia menjual kehormatan negaranya. Aku hanya menamparnya 2 kali. Tapi kini dianggap penjahat besar haus darah. Kau, habis sudah, keluarga Lin benar-benar hancur kali ini. Xiao Shen, antikan. Tamu besar akan datang. Kalau terus seperti ini, kau kari mati. Tenang, aku tidak akan apa-apa. Hadirin sekalian, ada kabar dari Dewa Perang Qinglong bahwa guru Dewa Perang, sosok legendaris itu, sudah tiba di tempat ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Guru besar saya akan segera tiba. Kamu sombong selama ini. Akhirnya karma datang juga. Xiao Chen, hari kematianmu sudah tiba. Kalau ada pesan terakhir, katakan sekarang. Saat tokoh besar datang, kamu tidak punya kesempatan lagi. Sek Chen, nanti berlutut dan memohon kepada beliau. Mungkin beliau membawamu kembali ke penjara tanpa mengambil nyawamu. Penting wajah atau hidupmu? Sarankan cepat berlutut dan merangkak ke sana. Minta maaf pada beliau. Siapa tahu beliau senang dan masih menyisakan tubuhmu utuh. Jangan khawatir, di sini belum ada yang cukup pantas menyentuh sehelai rambutku sekalipun. Xiao Chen, jangan asal bicara besar. Hati-hati malah mencelakakan dirimu sendiri. Xiao Chen berani menghina guruku? Cari mati ya. Xiao Chen, kenapa kamu nggak bisa mengalah? Sekarang gimana nih? Nona Gu, maafkan dia kali ini ya. Qingyin, jangan minta maaf sama orang seperti ini. Kalau kamu keras kepala, aku akan panggil guruku untuk menegakkan keadilan. Muridku Changge menyambut kedatangan sang guru. Anak muda, nikmati detik-detik terakhirmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalimat itu aku kembalikan buat kamu. Anak muda, kenapa aneh? Nona Gu mau panggil orang penting, kamu maju ngapain? Memelukin ya? Xiao Chen, terburu-buru ingin mati, ya? Xiao Chen, jangan bikin ulah lagi. Aku sudah bilang mau membuatmu menikahiku dengan bangga di depan para konglomerat Jiang Province. Saudara-saudara, hari ini aku meminta Changge mengadakan perjamuan ini dan mengundang kalian, hanya untuk 2 hal. Jangan kira jadi dewa naga bisa berbuat seenaknya. Berani memalsukan leluhur guruku, kamu harus mati. Orang tua itu adalah pertapa hebat dari negara naga. Tidak pernah kalah selama bertahun-tahun di militer. Melatih murid yang menjadi dewa perang, termasuk presiden negara naga. Di hadapannya juga harus sangat hormat. Dewa naga sepertimu di hadapannya tidak lebih dari sehelai rumput. Aku tidak sudi berbohong. Kalau bukan karena mata Xuanche kabur dan menerima dia sebagai murid, dengan bakat semacam itu, dia sama sekali tidak pantas jadi cucu muridku. Dewa perang naga biru telah tiba. Xiao Chen, guruku Dewa Perang Naga Biru sudah datang, bersiaplah untuk mati. Diamlah.
Dewa Perang Naga Biru, Yixuangs, Menghormat, Maaf Etiesi Kesalahan, Mohon Maafkan. Kenapa belum sujud dan meminta maaf pada guru? Aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Dia benar-benar adalah guru besar saya. Betapa bodohnya aku mencoba meraih kekuasaan, tapi meremehkan satu-satunya orang yang paling berkuasa di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Tidak mungkin. Dia masih muda. Bagaimana dia bisa menjadi sosok besar itu? Aku tidak percaya. Seorang narapidana kerja paksa, bagaimana mungkin dia begitu mulia? Dia pasti penipu. Guru, orang ini sering menghina, mereka pantas dihukum mati. Semua orang, aku mengumpulkan kalian untuk dua hal. Pertama, membuktikannya di depan kalian. Menikahi King Yin. Yang kedua, membersihkan Jiang Sheng dari pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh asing demi kepentingan pribadi. Pertunjukan ini harus dimainkan dengan perlahan, dengan baik. Mohon semuanya menantikannya.